41 ya, sudah ya 40. Kalau dari hari kemarin webinar yang sesi sebelumnya sampai 80, Prof. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PAPTI Profesor Nandang Alamsyah Leonur, para pengurus PAPTI, anggota lembaga PAPTI, anggota perorangan PAPTI yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam webinar sesi ketiga kali ini, yang alhamdulillah pada sesi ketiga ini akan dipaparkan oleh Dr. Kamin Sumardi. Beliau adalah dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mohon izin Pak Kamin, saya sedikit mengutip ini biodata beliau. Ini dari websitenya UPI nih. Yang pertama, beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Beliau juga memiliki beberapa penelitian khususnya di bidang tata udara ini. Kemudian juga beberapa pelatihan, ini banyak. Beliau pendidikan terakhir S3 di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2008. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya sampaikan untuk kelancaran kegiatan webinar sesi ketiga ini. Yang pertama, untuk kelancaran mohon ketika presentasi dari narasumber mematikan mikrofon pada saat kegiatan dimulai. Begitu juga untuk kameranya mohon yang mereka belum bisa masuk ya, seperti sesi-sesi sebelumnya, silahkan di kolom komentar atau chat, dan apabila ingin bertanya langsung silahkan memakai simbol raise hand. Jadi nanti akan saya pandu untuk pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum menginjak ke acara, mari kita sama-sama untuk mendengarkan Mars PAPTI. Maaf, sebentar. Terlintas di kota Surabaya, berserempak di kota Depok, deklarasi di Jatinangor, perkumpulan aksi perguruan tinggi Indonesia, mengawal gerakan sadar demokrasi, mencerahkan lisan kearsipan. ITB, IPB, UGM, UI, UPI, USUD, UNUR dan Undip, UNAS,
yang penyangga perguruan tinggi, hijau representasi alam, warna biru menenangkan pikiran, warna-warni adalah kebinekaan menuju tatanannya sinergi. Semoga jaya selamanya. Semoga jaya selamanya. Baik, itulah tadi kita sama-sama menyaksikan Mas Papti yang di aransemen oleh Prof. Nanang sebagai penciptanya dengan aransemen dari Bapak Estiono dari UPI. Baik, Bapak Ibu, mari kita menginjak ke acara utama, yaitu pemaparan dari Dr. Kamin yang akan menyampaikan tentang teknologi tata udara untuk arsip. Baik, kami persilahkan kepada Dr. Kamin untuk memaparkan presentasinya. Ya, Pak. Amin. Biasa, Serpin, Pak Amin. Mau di saya, Pak Kamin, filenya? Boleh. Sebentar. Mangga. Saya keluarkan dulu. Baik. Silakan Pak Amin. Mana Pak? Dari saya. Sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum. Baru ininya, baru like listnya. Makalahnya belum dibuka. Coba. Di sini sudah. Nah, sudah ada Pak Sandi. Sama Pak Kamin. Harus sama Pak Kamin. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Papti, yang saya hormati Sekjen Papti, yang saya hormati juga Dewan Pengawas Papni, Pak Ade, Bapak Ibu senior anggota Papti, Bapak Ibu juga yang hadir pada malam hari ini di layar kaca. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan pada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini saya dapat amanah dari Ketua Umum untuk sedikit
saja mungkin berbagi pengalaman, barangkali Bapak Ibu, pengalaman apa yang selama ini saya kerjakan di kampus sebagai pengajar di dalam bidang heating, ventilasi, dan air conditioning, kalau disingkat HVAC biasa seperti itu. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah tata udara, gitu. Ini bahasa udara yang sudah lazim digunakan, seperti itu. Malam hari ini saya ingin membawakan tema tentang teknologi tata udara untuk penyimpanan arsip, seperti itu. Nah, sesungguhnya tata udara itu merupakan, kalau dari rumpun ilmunya sih bagian dari rumpun ilmu teknik mesin Bapak Ibu. Walaupun di Indonesia di kurikulum di SMK itu tata udara itu dimasukkan ke dalam rumpun listrik seperti itu. Itu kalau menurut saya kurang tepat karena memang itu pohon ilmunya bukan di listrik sebetulnya. Walaupun mungkin sumber dayanya, sumber energinya dari listrik seperti itu. Nah, saya ingin sedikit mengutip pengertian tentang tata udara. Gitu loh. Satu saja dari sekian banyak referensi yang saya baca, ini ya salah satu asosiasi tata udara terbesar di dunia, salah satunya ASRE yang berada di Amerika, yang mendefinisikan bahwa tata udara merupakan suatu proses pengaturan udara. Ya, dengan mengatur temperaturnya, mengatur kelembapannya, mengatur kebersihan, dan distribusi udara. Nah, sesungguhnya ketika kita memasang sebuah AC, artinya maka akan diperhitungkan temperaturnya, kelembabannya, kebersihannya, termasuk juga ada yang disebutkan juga di situ aliran udaranya, seperti itu. Jadi bukan hanya dingin saja, bukan hanya sejuk saja, tapi ada hal lain yang lebih luas, bukan hanya sekedar dingin. Karena ketika seseorang memasang alat tata udaranya atau air conditioner-nya, itu yang diingat adalah udaranya nyaman, kemudian kelembabannya juga nyaman, termasuk bersih udaranya. Dari debu, mungkin dari sekarang dari virus corona barangkali seperti itu, atau dari hal kotor yang lain yang ada di udara sesungguhnya seperti itu. Nah ini yang sesungguhnya secara definisi secara umum yang saya dapat sampaikan. Kemudian tata udara itu sangat luas dan banyak sesungguhnya, gitu. Apalagi Indonesia negara yang tropis. Bandung saja mungkin sekarang sudah di kotanya sudah membutuhkan tata udara, gitu ya. Dan hampir semua industri itu membutuhkan tata udara, baik yang temperaturnya di atas 0 atau di bawah 0. Karena proses produksi itu tidak akan berjalan baik tanpa ada pengaturan udara, gitu. Contoh kecil, misalkan saya pernah berkunjung ke pabrik tekstil itu, benang itu kalau dipintal supaya menjadi menjadi kain yang bagus itu, tergangannya, agar dia tidak mudah putus, agar dia tetap kencang, itu harus diatur tata udaranya, temperaturnya. Harus diatur kelembabannya, sehingga proses produksinya berjalan dengan baik. Kemudian juga kalau boleh saya kelompokkan, karena memang banyak pengelompokan tata udara itu, paling tidak ada tiga kelompok tata udara. Yang pertama untuk kenyamanan. Untuk kenyamanan biasanya untuk manusia, seperti di rumah, di kantor, di hotel, di ruang pertemuan, di bioskop, di tempat-tempat yang pada umumnya dihuni oleh manusia atau oleh orang. Ini untuk kenyamanan. Nah, kemudian untuk industri tadi saya katakan, nah industri itu biasanya digunakan dalam proses produksi. Mulai dari produksi mungkin obat, bahan kimia, gas, minyak,
dan segala macam. Mungkin sampai ratusan seperti itu. Kemudian, ini agak susah ya. Kemudian untuk kenyamanan. Nah, di beberapa referensi untuk kenyamanan tata udara untuk kenyamanan itu pertama ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yaitu tadi pertama temperatur. Temperatur yang untuk kenyamanan orang Indonesia. Kebetulan tahun kemarin saya kerjasama dengan Shimizu di Jepang. Jepang itu ingin riset di lab saya kebetulan. Jadi dia ingin membuat sebuah AC yang cocok untuk orang Indonesia. Nah, salah satu hasilnya seperti itu. Hasilnya adalah temperatur antara 22 sampai 26 atau mungkin kurang lebih entah seperti itu. Rentangnya antara 22. Nah, kemudian kelembabannya antara 45 sampai dengan 60. Dan kecepatan udaranya nih. Karena begini Bapak Ibu, terkadang nyaman bagi seseorang berbeda dengan nyamannya saya, barangkali dengan nyamannya Pak Pranang berbeda gitu ya. Dengan nyamannya Pak Yunus, orang Surabaya yang panas mungkin berbeda seperti itu. Tetapi kita ada rentang seperti itu. Nah, nyaman itu apabila kita tidak merasa dingin dan tidak merasa panas gitu. Ketika kita berada dalam sebuah ruangan yang ada tata udaranya, kemudian kita merasa dingin, itu boleh kategorinya belum nyaman sebetulnya. Tapi kalau kita ada di suatu ruangan, kemudian tidak merasa panas, tidak merasa dingin, gitu, itulah nyaman. Dari sisi temperatur, dari sisi kelembaban itu ya menurut hasil riset seperti itu rentangnya. Dan juga kecepatan udara. Ketika udaranya dingin, kemudian bahasa Inggrisnya agak lebuk begitu, cukup cepat, itu tidak nyaman juga pada tubuh. Kalau kita mungkin kena kipas angin gitu ya, itu kan nggak nyaman sama tubuh karena kecepatan udaranya sangat tinggi. Nah, untuk nyamannya itu kecepatannya juga harus kita atur seperti itu. Belum lagi nanti ada hal yang lain. Di beberapa referensi itu juga pertukaran udara Bapak Ibu dalam sebuah ruangan yang menggunakan AC itu. Kalau misalkan ruangan ada 5 orang, berarti berapa sih pertukaran udara yang harus diperlukan tiap orangnya? Kalau misalkan ada yang kurus, ada yang duduk, ada yang bergerak-gerak gitu, ada misalkan seperti di tempat jogging gitu ya, itu beda dengan orang pertukaran udara untuk di tempat orang di bioskop misalkan. Itu berbeda karena di bioskop orang duduk. Jadi mungkin butuh pertukaran udaranya lebih sedikit ketimbang orang di tempat di pub atau mungkin di tempat-tempat disko mungkin seperti itu karena dia bergerak butuh udara lebih banyak. Nah, ini juga di dalam tata udara itu ada diperhitungkan berapa jumlah udara yang harus disirkulasikan agar kebutuhan oksigen dari lingkungan tersebut tercukupi oleh orang itu. Nah, oleh karena itu nanti di dalam tata udara itu banyak hal yang diperhatikan. Nah, makanya Bapak Ibu ketika mungkin memasang AC itu juga saya sarankan menggunakan teknisi AC Bapak Ibu, bukan tukang AC istilah saya itu ya. Karena kalau tukang AC dia pasang AC di sini ceplok, dingin, selesai pergi gitu. Nah, tapi kalau teknisi AC tidak, dia hitung dulu di mana penempatan unitnya, di mana ada ngambil daya listriknya, berapa ukuran ruangannya, berapa kapasitas AC yang terpasangnya, jenis apa yang dipasangnya. Itu orang teknisi AC. Jadi dia punya pengetahuan tentang itu. Tapi kalau orang beli di toko AC, pasang selesai mah. Itu mungkin nanti Bapak Ibu 2 bulan akan tidak dingin, ya biasanya ditinggalkan seperti itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ya. Nah, dari beberapa kategori itu di sini untuk penyimpanan arsip itu kita ada satu kategori AC yang sifatnya untuk barang atau untuk benda atau untuk equipment seperti itu. Ada kenyamanan manusia, ada proses produksi, ada penggunaan khusus. Nah, ada juga untuk yang peralatan. Nah, AC untuk penyimpanan arsip itu yang di situ yang kata saya beri panah biru di sini, kita di sini nih, di peralatan untuk di equipment seperti itu AC-nya.
bukan AC untuk kenyamanan manusia, bukan untuk produk produksi, bukan juga untuk yang khusus. Nah, seperti itu. Nah, nanti di akhir saya akan jelaskan bagaimana kita modifikasi AC yang mungkin untuk kenyamanan manusia juga bisa digunakan untuk peralatan kita seperti itu. Nah, ini beberapa ini saya coba rangkum dari beberapa referensi kategori AC secara umum. Paling tidak ada 4 kelompok AC yang tadi. Berikutnya, nah pengaturan saya katakan tadi Bapak Ibu. Nah, ini jumlah kubus udara yang kebutuhan minimum pertukaran udara dalam satu ruangan. Kalau misalkan di Prop Nandang itu misalkan ruangan arsipnya ada 5 orang, berapa sih kebutuhan minimum pertukaran udaranya, ventilasinya, dialirkannya udara itu, supaya orang yang bekerja di situ kebutuhan udaranya tercukupi. Nah, ini beberapa referensi banyak disampaikan kebutuhan minimum udara dalam satu ruangan yang menggunakan tata udara seperti itu. Kemudian saya ingin juga sedikit menyampaikan tentang bagaimana sih cara kerja tata udara itu atau AC itu atau air conditioning itu. Sesungguhnya Bapak Ibu di tata udara itu ada 4 komponen utama sesungguhnya. Yang 4 komponen ini dari sejak diciptakan itu perubahannya sangat sedikit. Yang pertama ada yang namanya kompresor, kemudian ada yang namanya indoor unit. Indoor itu dinamakan evaporator bahasanya. Di dalamnya ada beberapa komponen lain. Kemudian ada juga outdoor atau condenser. Dan satu lagi ada yang namanya katup ekspansi. Katup ekspansi ini tidak tergambarkan seperti itu. Nah, ini 4 komponen utama yang ada dalam sebuah tata udara. Kemudian ada juga namanya alat kontrol. Alat kontrol itu jumlahnya banyak sekali. Nah, alat kontrol inilah yang terus berkembang teknologinya. Ada yang pakai plasma cluster, ada yang pakai inverter, ada yang pakai katanya AC pintar. Itu semua adalah alat kontrol. Alat kontrol yang bagaimana ada yang juga yang otomatis katanya. Kalau di mobil Alphard itu orang tidak usah menyalakan AC, tidak usah men-setting temperatur, tapi dia akan mengatur sendiri kebutuhan temperatur di dalam kabin mobil seperti itu. Nah, itu adalah alat kontrol bagaimana mengatur tata udara di dalam satu ruang itu, dalam kabin itu menjadi nyaman, menjadi sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, saya tidak ingin panjang lebar karena ini kalau kuliah bisa semester seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada 4 utama dan mungkin puluhan komponen kontrol. Ada yang elektronik, ada yang non elektronik, ada yang tanpa listrik, ada yang dengan listrik, banyak sekali komponen seperti itu. Nah, kemudian berikutnya saya sampaikan tentang jenis-jenis AC. Bapak Ibu juga ini harus menjadi perhatian kita ketika memilih atau menentukan jenis-jenis AC-nya. Banyak sekali sebetulnya, mulai yang mungkin yang setengah PK atau setengah HP sampai ratusan HP. Mulai yang harganya dari 3 juta sampai ada yang harganya sampai puluhan miliar seperti itu. Kalau di gedung-gedung di hotel-hotel yang sampai 40 lantai, 50 lantai itu AC luar biasa sangat mahal seperti itu. Bentuknya, ukurannya itu sangat variatif. Yang saya tampilkan di dalam PowerPoint ini mungkin hanya sebagian kecil saja yang saya sampaikan gitu. Yang sering kita temui di dalam gedung perkantoran kita seperti itu. Gitu. Nah, yang mungkin yang sering kita gunakan di dalam ini ada yang namanya ceiling cassette, yang sering itu ada juga yang ceiling universal, ada yang wall mounted. Nah, yang wall mounted ini yang paling banyak kita gunakan. Ada juga yang standing floor. Nah, yang standing floor itu biasanya yang kalau ada yang nikahan itu, karena dia bisa portable. Selesai nikahan dicabut, ambil lagi, nanti pasang lagi. Yang sewaan AC itu kebanyakan yang pakai standing floor seperti itu. Itu satu package dia di situ seperti itu. Bapak Ibu kalau yang mau bertanya langsung boleh aja, biar nanti saya nggak nyocos terus sendirian ini. Seperti itu. Silakan aja kalau ada yang mau dipotong aja. Pak Sani boleh ya dipotong kalau ada yang mau bertanya, apa enggak? Gitu. Silakan. Ya.
Saya Amin. lanjutkan. Amin. Ya, Pak. Ya, mohon maaf nih ya, kamera saya kayaknya agak bermasalah ya, nggak bisa memunculkan kegantengan saya gitu. Mohon maaf. Pede banget deh. Ganteng pisan. Ini sangat bagus ya soal jenis-jenis AC, Amin. Iya. Nah, mohon dijelaskan. Kan setiap LKPT mungkin sekarang sedang rame-rame membuat depo gitu. Iya. Nah, deponya itu kan seperti Pak Karmin ketahui lah di UPI seperti apa, di TPRI seperti apa. Betul. Nah, itu dari ini Pak Karmin rasio ya, rasio antara apa ya, antara ruangan ya, ruangan depo dengan spesifikasi itu seperti apa cara perhitungannya. Kalau dilihat dari mungkin dari tadi Pak Karmin katakan AC untuk sebuah gedung tempat apa, ada gedung ada gudang ya Pak Karmin ya. Iya. Nah, kalau depo kan sebetulnya perpaduan antara gedung dan gudang mungkin gitu. Iya, iya. Nah, itu Pak Karmin mungkin perlu tuh teman-teman barangkali atau paling tidak saya pribadi perlu tahu tuh seperti apa cara menentukan nih AC-nya ini harus sekian PK, harus jumlahnya sekian. Nah, itu perhitungannya gampang tuh Pak Karmin gitu tah. Nuhun. Iya. Iya. Ya, Pak Ade, mohon maaf, mungkin nanti kita di ujung slide saya akan ada bagaimana kita menentukan itu, Pak Ade ya. Siap. Belum sampai ke sana nanti, mungkin nanti saya hold dulu jawabannya Pak Ade, biar nanti di ujung kita akan jawab pertanyaan Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Saya lanjut dulu ya pertanyaannya seperti itu. Nah, pemilihan jenis AC itu kita bisa konsultasikan dengan tadi Pak dengan teknis AC gitu ya. Kalau teknis AC dia akan tanya dulu untuk apa, ukurannya berapa, kacanya berapa, gordengnya dari apa, lantai dari apa, temboknya semacam itu yang mereka akan tanya gitu ya. Makanya nanti pemilihan AC-nya akan sangat tepat kalau kita memberikan kepada teknisi AC seperti itu, sehingga nanti akan pas gitu ya, kebutuhan dayanya, jenisnya gitu ya, seperti itu, penempatannya itu akan lebih baik lagi. Nah, saya ingin sedikit juga tentang beban AC. Bapak Ibu, AC itu sesungguhnya memindahkan panas dari ruangan ke luar ruangan gitu, intinya garis besarnya, bahwa panas di dalam ruangan itu diambil oleh evaporator yang tadi ini nih, yang evaporator, kemudian melalui diambil oleh refrigeran, bahasa saya bukan freon itu merek refrigeran. Nah, refrigeran, kemudian refrigeran itu mengangkut, dipindahkan keluar ke indoor namanya unit, ke outdoor unit, sehingga panas dari ruangan itu diambil oleh refrigeran, dibuang keluar ruangan, gitulah kurang lebih cara seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti di dalam ruangan itu ada benda-benda yang mengeluarkan panas yang harus ditanggulangi oleh AC gitu. Ya, salah satunya mungkin sinar matahari yang masuk ke ruangan. Kena lantai, kena meja, kena lantai, kena gordeng dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian juga ini ruangannya. Bukan beban yang saya lihat yang nanti di sini di dalam instalasi yang ada seperti itu. Nah, kemudian matahari ada salah satu beban panas. Kemudian ada juga manusia di dalamnya. Manusia itu kan mengeluarkan panas. Itu harus diatasi oleh AC. Satu orang dalam ruangan, 2 orang, 3 orang akan berbeda bebannya terhadap AC itu seperti itu. Kemudian temperatur udara dalamnya yang diinginkan berapa? Gitu. Apakah mau 20 derajat, 21 dan seterusnya, itu mau berapa seperti itu. Nah, ini kelembaban Bapak Ibu. Nah, kelembaban dengan temperatur itu memiliki hubungan yang sangat erat gitu. Nah, ada orang yang bilang bahwa kalau bekerja dalam satu ruangan yang ber-AC itu orang akan dehidrasi. Betul, saya katakan betul. Kenapa? Karena tubuh manusia memiliki kandungan air itu kurang lebih 80%.
Sementara ruangan tempat kita bekerja itu RH-nya itu kurang lebih 70-60%. Oleh karena itu, air yang ada dalam tubuh kita keluar ke udara karena ada perbedaan tadi. Kita 80, di luar 60, pasti 80 mengalir ke 60. Maka akan terjadi dehidrasi. Gimana cara mengatasinya? Cukup minum satu air 1 gelas, selesai gitu. Sehari mungkin kalau bekerja 8 jam dalam ruang ber-AC, ya cukup 3 gelas. 3 gelas juga teratasi dehidrasi itu. Karena memang seperti itu. Bukan dehidrasi yang kita bayangkan jadi sakit, bibirnya pecah-pecah, tidak sampai seperti itu. Dehidrasi itu adalah berkurangnya udara air dalam tubuh ke keluar tubuh, baik ke ruangan, seperti itu. Itu kurang lebih. Kemudian ventilasi tadi katakan, berapa sih ventilasinya? Kemudian letak ruangannya Bapak Ibu itu menghadap utara, menghadap selatan, menghadap barat, berbeda beban panasnya. Mataharinya itu ada yang dari belakang, dari depan, berbeda, seperti itu. Mungkin menggunakan kacanya yang riben, kaca yang terang juga berbeda lagi nantinya letak ruangan seperti itu. Itu yang beban-beban yang diatasi. Kemudian juga penggunaan ruangannya, perkantoran, rumah sakit, departemen store, rumah tinggal, pabrik juga itu akan berbeda beban AC-nya. Sehingga perlu AC yang tepat seperti itu. Berikutnya tentang instalasi AC. Nah, kata tadi itu, ketika kita ingin memasang sebuah tata udara, pertama kita harus kita diskusikan dengan teknisi AC. Teknisi AC biasanya, kebetulan saya juga ketua dewan pimpinan di asosiasi para kontraktor AC gitu ya, seperti itu. Jadi mereka sudah dibekali pengetahuan bagaimana menghitung beban AC, bagaimana memilih dan menentukan AC untuk ruangan kita gitu ya. Nah, nanti kalau kita awam, ya kita konsultasikan dengan teknisi AC. Jenis dan kapasitas AC-nya itu harus sesuai dengan kebutuhan, baik kapasitasnya, jenis indoornya, pemasangan indoornya, kemudian jenis ruangannya, apakah di ruangannya itu banyak komputer, apakah di ruangannya hanya banyak barang-barang yang menghasilkan panas, misalkan ada printer, ada kompor, dan saudara-saudara seperti itu. Kemudian juga lamanya operasi, dari jam berapa. Kalau di mall itu mungkin dari jam 8 sampai jam 10 misalkan, atau itu juga berpengaruh. Kemudian temperatur yang diinginkan mau berapa, nyamannya Pak Ade misalkan pengen di 22, kita setting di 22. Nyamannya misalkan Pak Saeb kalau di Malang itu agak sejuk, mungkin ya cukup di 24 misalkan, seperti itu. Pasang 24. Bapak Ibu, kenapa begitu penting kita mengatur temperatur pada AC yang di indoor itu ya, pakai remote control itu? Karena hasil riset saya menunjukkan bahwa saat kenaikan 1 derajat di AC itu akan mengkonsumsi listrik kurang lebih 10 watt per HP per jam gitu. Mungkin tidak terasa, 10 watt kok nggak apa-apa. Iya, itu kan per jam. Kalau di mall, kebayang, di mall itu biasanya itu sampai 200 HP. 200 HP kali 10 watt, kali operasinya 18 jam. Kalau saya hitung, di mall bisa ratusan juta per bulan itu pemborosannya gitu. Karena hanya gara-gara menaikkan 1 derajat saja gitu. Yang seharusnya misalkan di ruangan itu settingnya 22, kita setting 21 gitu. Bahkan satu orang sampai 16 gitu, wah itu akan boros listrik. Sehingga pengaturan temperatur tadi kembali ke konsep nyaman yang tadi awal saya sampaikan seperti itu. Kemudian tadi ukuran dan posisi gedung. Ini akan berpengaruh kepada pemasangan dan AC yang kita butuhkan. Kemudian konstruksi gedung. Mungkin ada yang pakai batako, ada yang pakai gipsum, ada yang pakai coran. Nah, ini berbeda nanti pasang AC-nya. Kemudian beban panas yang di ruangan, itu tadi beban-beban yang menghasilkan panas di dalam ruangan. Kayak misalkan printer, macam-macam lah, bahan elektronik seperti itu. Itu juga harus menjadi perhatian. Nanti ini semua ini kita bisa diskusikan dengan teknisi AC di dalam pemasangannya. Kita tidak usah khawatir seperti itu. Nah, kalau di
anggota asosiasi kami itu ketika memasang AC itu si customer diedukasi bagaimana memperoleh AC yang tepat untuk di ruangan kita seperti itu. Nah, itu sekilas Bapak Ibu tentang AC. Mungkin nanti kalau pertanyaan kita akan sampaikan di akhir. Saya ingin sedikit mengulas tentang kertas. Nah, kenapa kertas? Karena memang sebagian besar arsip yang dihasilkan adalah dari kertas. Nah, saya sedikit beberapa referensi yang saya baca bahwa bahan utama kertas sebagian besar dari selulosa. Nah, selulosa itu satu bahan yang mudah terkena hidrolisis ya, terkena oksidasi dan fotodegradasi katanya, sehingga akibat temperatur panas dari saat lingkungannya seperti itu. Kemudian kertas itu bersifat higroskopik, yang artinya dia mudah menyerap dan juga mudah kehilangan kelembaban dengan cepat. Kalau dia misalkan di tempat yang lembab, dia jadi cepat lembab. Di tempat yang kering, cepat kering. Di tempat yang parah, jadi cepat parah. Dan seperti itu karakteristiknya. Kemudian, panas menyebabkan juga kelembaban dan kertas akan menguap, akan cepat hilang. Gitu, seperti itu. Sehingga dibutuhkan temperatur yang cocok untuk kertas tersebut. Walaupun mungkin di kita banyak sekali jenis kertasnya gitu ya. Walaupun di arsip kita kebanyakan dari HVS kebanyakan, tapi itu juga tetap jadi pertimbangan kita. Kemudian penyimpanan dan peragangan kertas sama pentingnya dengan proses pembuatan kertas itu sendiri. Karena ketika proses pembuatan kertas juga akan menjadi referensi dalam menyimpan kertas itu. Kalau prosesnya disimpan di tempat yang temperatur ruang misalkan 20 derajat, mungkin dia penyimpanan harus seperti itu. Pada saat proses pengeringannya sampai misalkan temperatur 20 derajat, temperaturnya 20 derajat. Sehingga ini prosesnya, jadi ternyata proses pembuatan kertas harus sama dengan proses penyimpanannya nanti seperti itu. Nah, kertas yang sering kita lihat bahwa kertas di dalam arsip itu suka berubah warna. Ada yang kekuningan, ada yang kecoklatan, ada yang bintik-bintik, ada yang bolong-bolong karena binatang seperti itu. Ini mungkin salah satunya tadi itu. Karena dua faktor yang semua yang menyebabkan kertas berubah warna itu tadi temperatur dan kelembapan sebetulnya seperti itu. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya saya kalau baca star gedung dan ruang untuk arsip itu ada di Perka Andri nomor 31 2015. Itu saya lihat ada beberapa aturan yang sudah disampaikan oleh Andri tentang seperti apa sih gedungnya, ruangannya dan segala macamnya di situ sudah ada. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa ternyata bahwa untuk penyimpanan arsip yang terbuat dari kertas dari berbagai jenis kertas gitu ya, itu temperaturnya harus dijaga antara 20 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembaban kelembaban relatifnya antara 40 sampai 60% dan aliran udaranya antara 15 sampai 20 meter per ini enggak sebut di sini ya, per detik atau per menit ini bentar. Antara 15 sampai 20 meter per menit, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih harus sirkulasi udara? Karena ketika udara diam, gitu, itu akan akan debunya, kotorannya, ya ikut diam juga, bahkan bisa nempel. Sehingga aliran udara harus bersirkulasi seperti itu. Sehingga terus udaranya akan menjadi terkondisikan dan menjadi konstan seperti itu. Kemudian periksa secara periodik temperatur dan kelembaban. Nanti saya sampaikan ada alatnya, alat bagaimana mengatur temperatur dan bagaimana mengatur kelembaban udara. Kemudian jaga sirkulasi udara dengan menata rak arsip. Nah, penata rak itu saya kembalikan lagi kepada Perka Andri nomor 31 tahun 2015. Kemudian menjaga ruang agar tetap bersih. Nah, tetap bersih ini kan di AC itu ada yang namanya filternya, Bapak Ibu. Di dalam indoor itu ada filter. Nah, filter itu menjadi salah satu yang amat penting di dalam menjaga kebersihan ruangan penyimpanan arsip seperti itu. Nah, ini saya ada referensi dari Carrier ini bahwa ternyata memang tidak ada yang spesifik Bapak Ibu untuk penyimpanan arsip, tetapi
saya menemukan di dalam satu tabel itu bahwa untuk piper ya, film piper coated piper itu kurang lebih 70 sampai 75 derajat Fahrenheit kalau di sini. Sama sih saya terjemahkan di dalam di kalimat yang atasnya itu, dan RH-nya atau relatif humidity-nya itu adalah 40 sampai dengan 65. Seperti film, nitrofilm itu sedikit berbeda, walaupun mungkin hanya sedikit dalam penyimpanan seperti itu. Kemudian, nah Bapak Ibu di dalam tadi itu yang saya katakan bahwa harus secara periodik mengontrol temperatur dalam kelembaban, ini alatnya kurang lebih. Nah, Bapak Ibu ada dua hal ya, dua alat yang bisa beli. Ini kalau yang analog cukup murah, mungkin 50.000 atau 100.000 juga ada yang buatan Cina. Tapi kalau yang digital ini cukup mahal. Nah, ini yang menjadi parameter kita untuk mengontrol di ruang arsip kita. Oh, temperaturnya berapa sih? Ya, di sini ada 30, ini jarumnya, yang RH-nya 40. Nah, saya katakan tadi, kalau misalkan nanti temperaturnya tinggi, berarti kita setting lagi AC-nya. Kalau misalkan nanti kelembabannya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita tambahkan nanti di akhir ada penjelasan lagi, ada namanya dehumidifier. Dehumidifier itu adalah alat untuk menambah atau mengurang kelembaban seperti itu. Nah, ini dua ini sebaiknya Bapak Ibu miliki dan dipasang di tembok yang mudah terbaca di tengah-tengah supaya nanti terkontrol. Setiap hari dicek, oh ternyata temperaturnya dan kelembabannya, supaya nanti terus stabil antara temperatur dan kelembabannya. Kemudian Bapak Ibu, nah mensiasati bagaimana menggunaan AC dalam penyimpanan arsip itu kan, karena memang AC itu salah satu alat yang mengkonsumsi listriknya cukup besar. 1 horsepower itu kurang lebih 700 wattan itu mengkonsumsi listriknya. Nah, sekarang sudah ada AC yang menggunakan teknologi inverter, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan di sini bahwa ada sudah banyak di pasaran yang namanya AC multi-split ya, dengan berteknologi inverter, yaitu 1 indoor bisa 2 1 outdoor, 2 indoor. Jadi tidak usah beli AC itu 1 indoor, satu set, satu cukup aja beli yang indoor outdoornya 1, indoornya 2 untuk menghemat. Nah, ini karena dengan teknologi inverter, kalau misalkan contoh yang 2 ini, yang 2 indoor. Kalau misalkan 1 outdoornya bekerja, berarti si outdoornya dia hanya mengkonsumsi hanya untuk 1. Kalau misalkan dua-duanya berarti dia full kerjanya. Nah, yang 3 sama. Dari yang 3 itu, misalkan yang indoornya bekerja hanya 1, berarti konsumsi listriknya cukup 1 saja, dia bekerja aja, tidak harus 3-3-nya. Nah, yang sekarang yang kita miliki yang 1 indoor, 1 outdoor itu, dia manteng aja segitu gitu. Nah, kalau ini tidak, dia bekerja berdasarkan beban yang ada. Nah, inverter itulah yang mengatur bebannya. Misalkan di ruang rapat itu yang harusnya isinya 10, hanya ada 5. Nah, si AC itu dia akan bekerja dan berkonsumsi hanya untuk 5 orang gitu, mensuplai udara dinginnya, tidak untuk 10 orang. Nah, yang AC sekarang kita mau isinya 2 orang, mau isinya 15 orang, ruang itu tetap aja segitu gitu. Yang AC yang konvensional, sehingga konsumsi listriknya menjadi lebih boros. Nah, ini salah satu solusi sekarang barangkali yang di ruang arsip Bapak Ibu bisa menggunakan yang 1 outdoor, 2 indoor, atau 1 outdoor, 3 indoor. Ada yang sampai 5 gitu. Indoornya 1. Itu untuk menghemat listrik dalam penggunaannya. Kemudian juga ada, nah ini Bapak Ibu, untuk mengontrol kelembabannya, kita gunakan yang namanya dehumidifier. Ini banyak di pasaran, mereknya ada yang SAP, ada yang Daikin, ada yang macam-macam lah ini. Nah, tadi dalam ruangan arsip itu, karena AC yang ini
itu mana ya tadi teh? Ini itu tidak bisa mengontrol kelembaban, dia hanya mengatur temperatur. Sementara kelembaban harus dikontrol oleh yang namanya dehumidifier gitu di sini. Di sini akan ada settingannya. Misalkan ruangan itu kita setting RH-nya 50%. Makanya ketika dipencet 5% dia akan sampai di situ gitu. Nah, kalau dia lebih dia akan mengambil RH kelembaban, kalau kurang dia akan menambahkan biasanya gitu. Ada seperti itu gitu. Nah, jadi untuk solusinya ketika punya ruang arsip itu ya harus ada dua. Satu menggunakan AC ini yang hemat ini, yang berteknologi inverter, mereknya silakan itu Bapak Ibu yang bisa pilih banyak merek di pasaran. Nah, plus ini untuk pengatur kelembabannya. Ya. Karena kalau hanya menggunakan AC, temperatur misalkan kita pasang 22 gitu ya. Itu kalau kelembaban tidak diatur, maka jamur akan mudah tumbuh seperti itu karena tempat yang lembab dengan temperatur 22 jamur tempat yang cocok cepat tumbuhnya gitu sehingga harus diatur kelembabannya gitu karena salah satu fungsi RH pengaturan RH adalah untuk memperlambat tumbuhnya jamur pada kertas seperti itu sehingga seperti ini. Nah kemudian itu untuk penyimpanan arsip yang berjenis kertas. Bapak Ibu, kita juga punya arsip mungkin yang seperti ini nih. Saya nggak tahu apakah di Depok kita masih punya seperti ini nih. Nah ini berbeda AC-nya. Berbeda AC-nya karena karakteristik benda yang kita simpan bukan kertas. Sehingga perlu AC yang berbeda gitu. Nah, AC yang cocok, yang tepat untuk menyimpan arsip dalam bentuk CD, ada DVD, mungkin ada kaset, ada film, ada seterusnya, ada macam-macam yang mirip seperti ini. Ada AC presisi. AC presisi itu adalah AC yang sudah mengkombinasikan pengaturan temperatur dan kelembabannya dalam satu unit. Tidak usah tambah-tambah kata tadi. Kalau tadi kan terpisah kan antara AC dengan dehumidifiernya. Di sini sudah satu paket. Memang ini harganya cukup mahal gitu ya. Kalau sudah arsipnya kalau di UI, di ITB itu arsipnya sudah satu gedung besar, mungkin harus pakai ini nih, Pak Sandi ya, harus pakai AC yang presisi gitu karena mereka iya AC presisi. Kalau di ITB itu ada alumni UPI itu namanya siapa ya? Itu yang gendut-gendut tuh orangnya itu dia jagoan AC itu Pak. Eka Pak Eka itu jagoan menghitung AC Pak itu. Iya betul. Ya, dia tanya dia itu akan butuhnya AC presisi itu adalah AC untuk menyimpan arsip-arsip yang selain kertas tadi yang saya gambarkan tadi di situ macam-macam. Nah Bapak Ibu, saya ingin memberikan beberapa tips dalam memilih dan menggunakan AC. Pertama, pilihlah merek AC yang berkualitas baik dan jenis yang tepat, Bapak Ibu. Nah, kalau saya bukan promosi ini, kalau berdasar pengalaman saya di lab itu, karena saya sudah menguji beberapa merek AC itu, endurance-nya, kekuatannya itu, yang pertama mereknya Daikin, kemudian Panasonic. Nah, begininya ada SAP, ada LG itu. Itu dia bisa tahan sampai mungkin kalau perawatannya bagus itu mungkin bisa sampai belasan tahun Daikin dengan Panasonic itu. Endurance-nya bagus seperti itu. Karena dia bahan-bahan materialnya sangat bagus. Kemudian pemasangan AC instalasi harus oleh teknisi Bapak Ibu. Karena masang AC bukan tembok sini selesai dingin selesai gitu, tidak. Saya katakan tadi pertama dia harus powerless AC listrik dari mana sumbernya. Penempatan indoornya sebelah mana. Kalau yang tipe kaset, tipe wall mounted, tipe ceiling itu beda, cara penempatannya sangat berbeda seperti itu. Sehingga dibutuhkan teknis yang memahami itu. Kita rancang dulu di mana penempatannya supaya sirkulasi udaranya bagus, ventilasinya juga sesuai dengan kebutuhan. Sebentar ini low HP saya. Yang berikutnya, tempatkan AC pada posisi yang tepat. Nah,
agar udaranya dinginnya merata ke seluruh ruangan gitu ya. Kalau ruangan yang misalkan besar itu pilihlah AC yang tepat bentuknya tadi. Karena kalau AC di pemasangan indoor itu tidak sembarangan Bapak Ibu, karena kita akan lihat arah aliran udaranya, arah mataharinya dan seterusnya. Kita hitung seperti itu. Kemudian, nah ini yang nomor 5 ini yang sering kita abaikan ini. AC harus diperlakukan seperti mobil Bapak Ibu. 6 bulan sekali harus mobil kan ganti oli, ganti saringan oli. Dan juga sama. AC itu idealnya dibersihkan per 6 bulan. Filternya, indoornya, outdoornya, dari debu yang nempel. Kan lama-lama itu ada berdebu nempel, kotoran-kotoran, sehingga itu perlu dibersihkan. Nah, pembersihan secara periodik itu akan memperlama usia AC Bapak Ibu. Gitu. Jangan sampai sebelum nggak dingin baru kita ribut nih ke tukang AC mana panggil gitu. Padahal sebaiknya dipelihara, di maintenance secara periodik supaya usia AC-nya tambah lama. Kemudian lakukan pengecekan temperatur dan kelembapan secara berkala. Tempatkan tadi hygrometer dan termometer di dalam ruangan itu supaya kita setiap hari petugas dapat mengecek gitulah. Karena jamur itu dalam 2 kali 24 jam itu bisa tumbuh gitu kalau dia kelembabannya itu baik buat dia tumbuh gitu. Jamur itu seperti itu dalam kertas itu. Kemudian pertahankan ruangan. Ini pertahankan ruangan pada temperatur 12-24 dan RH-nya 40-60. Itu tadi dengan cara mengatur, dengan men-setting AC dan men-setting kalau dengan dua alat itu dengan dehumidifier seperti itu. Nah, gunakan gorden atau tirai pada kaca agar sinar matahari tidak langsung kena arsip karena sinar matahari itu akan mempercepat tumbuhnya jamur di kertas. Lakukan fumigasi pada sebelum arsip. Nah, fumigasi sebaiknya dilakukan sebelum arsip disimpan, bukan setelah disimpan gitu. Kalau mau difumigasi, arsip harus dikeluarkan dari ruangan dulu, baru difumigasi, baru simpan lagi. Sebaiknya seperti itu, supaya fumigasinya maksimal seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih pentingnya AC dalam tata udara dalam pencemaran arsip? Ada 4 hal yang keuntungan dalam pengaturan tata udara dan kelembaban dalam ruang arsip. Pertama, temperatur dan pengaturan temperatur dan kelembaban itu akan mencegah kerusakan arsip dari pemudaran warna, terutama buku-buku yang ada fotonya, yang ada gambarnya. Ini dengan temperatur yang konstan, dengan RH yang konstan, itu akan memperlambat pemudaran warna. Karena kertas itu mengandung asam, gitu ya, mengandung asam. Ketika kelembabannya tinggi, maka akan bereaksi antara asam dengan dengan kandungan udara di dalamnya seperti itu. Kemudian keuntungannya menjaga arsip dari debu dan kotoran. Nah, karena di AC itu disaring. Udara yang keluar dari AC itu sudah melewati ada saringan di dalamnya sehingga bersih dari kotoran, mungkin dari ada tungau-tungau yang barangkali yang bisa terlewat seperti itu sehingga bersih gitu ya. Nah, kemudian kondisi tadi temperatur 20-24 dan RH 40-60 itu akan mencegah timbulnya bintik-bintik atau katanya sih istilahnya foxing gitu ya. Foxing itu merupakan infeksi cendawan ya di dalam kertas akibat lembab, akibat temperatur kelembabannya mungkin di atas 60 seperti itu, sehingga perlu dikurangi kelembabannya seperti itu. Kemudian mencegah kerusakan arsip dari jamur. Ya, saya katakan tadi bahwa jamur itu akan tumbuh ketika kelembabannya di atas 60. Bapak Ibu, memang ruang arsip ya dengan temperatur seperti ini itu tidak nyaman untuk manusia. Karena memang tata udara yang digunakan untuk arsip adalah memang untuk kebutuhan arsipnya, bukan untuk kebutuhan manusianya. Jadi ya wayahna lah Pak, kalau Pak Nandang ya, kalau ada orang yang bekerja dalam ruangan yang banyak arsip itu tidak nyaman ya wayahna, karena memang
tata udaranya diperuntukkan kertasnya, gitu, bukan untuk orangnya, gitu. Kalau untuk orangnya beda lagi seperti itu. Gitu, Bapak Ibu, yang sedikit yang dapat saya sampaikan sebagai bermanfaat. Pak Sandi, saya kembali ke Pak Sandi, mangga kita diskusikan hal yang mungkin belum perlu dipertanyakan, mangga. Baik, terima kasih Bapak Dr. Kamil yang telah memaparkan tadi yang begitu detail dan memang dari sisi teknologi yang memang kita memerlukan dalam bagaimana pengelolaan arsip. Baik, Bapak Ibu, sebelum ini ke pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin tadi yang dari Pak Dr. Ade barangkali bisa ditanggapi, Pak Kamil. Lihat lagi Pak Ade. Pak Ade menyampaikan. Mana Pak Ade? Iya. Tadi Pak Amin tentang rasio itu Pak Amin. Ya, oh ya. Silakan Pak Ade. Rasio ruang. Punten Pak Sandi. Iya. Ya, silakan Pak. Rasio ruangan ya dengan kebutuhan apakah itu dari PK-nya atau dari jumlah yang terpasang gitu. Karena kalau kita berbicara depo itu kan gedung, tetapi gedung penghuninya itu bukan manusia gitu Pak Amin. Nah, apakah sama gitu cara rasio jumlah AC yang dipasang dengan atau dengan PK-nya gitu Pak Amin. Itu. Nah, sehingga pemasangan AC itu bukan berbicara hanya kenyamanan mungkin Pak Amin ya kalau di depo itu, tetapi juga seperti Pak Amin katakan tadi keamanan mungkin. Keamanan untuk arsip sehingga suhu yang dikeluarkan oleh AC itu atau dingin AC itu tidak merusak arsip yang disimpan. Nah itu ada rumusnya nggak barangkali itu Pak Amin? Atau kita cukup percayakan ke teknisi AC bukan ke tukang AC gitu Pak Amin? Iya. Ya, terima kasih Pak Ade. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memasang AC itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama, secara umum bahwa AC satu HP atau satu PK itu untuk ruangan ukuran 4x5 meter. Tetapi ada tetapinya nih. Isinya apa dulu? Itu untuk yang kondisi ideal. Untuk ruang perkantoran gitu ya. Ada orangnya mungkin 5-6 orang, meja kursi gitu ya. Nah, ketika di situ ada arsipnya, raknya banyak, ada buku tumpukan box arsipnya banyak, itu beda lagi ngitungnya gitu Pak. Karena kita akan hitung berapa lampu yang terpasang, wattnya berapa, jumlahnya berapa, pintunya berapa, luas kacanya berapa, gordengnya seperti apa, kacanya warnanya apa, gitu ya, komputernya berapa, orang lalu lalangnya berapa, termasuk membuka pintunya aja kita hitung Pak, gitu sebetulnya gitu. Di dalam namanya cooling load Pak, cooling load itu seperti itu, detail sekali kita akan hitung gitu. Tetapi juga ada juga cara menghitung yang secara instan. Nah, secara instan ya tadi itu Pak, pokoknya ruangan yang 4x5 itu 1 HP sudah selesai. Tetapi kita akan cek lagi apakah 1 HP apakah ruangan itu isinya seperti apa, nah kita akan cek lagi. Tapi yang jelas nanti teknisi AC akan biasanya memberikan perhitungan-perhitungan dalam saran-saran di dalam pemasangan AC, karena biasanya ketika kita memasang AC itu orang teknisi akan datang ngukur ruangan, ngukur berapa jendela, termasuk apa yang disimpannya gitu ya, gitu. Kalau di situ. Nah, itu Bapak ada. Nanti kita akan biasanya teknisi akan memberikan penjelasan gitu. Karena itu hitungan cukup banyak Pak, hitungan cukup banyak ya. Kalau secara ideal Pak ya. Ya.
Tapi kalau kita Bapak belinya di toko AC yang di Bancai, ya udah pasang di sini nih ada colokannya, ada stekernya, udah colokin di sini aja selesai dingin. Nah, itu yang kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang loh kok AC-nya di sini di sono nggak terasa dingin, tidak terasa udaranya tidak merata ya, lebih dingin di sini, sono tidak terasa gitu, tidak nyampe udara dingin di sebelah sana karena memang memasak indoornya itu ya itu tadi itu. Karena yang penting dekat dengan colokan aja kalau si tukang AC mah gitu ya. Nah, kalau teknis saya tidak akan dihitung di mana letak yang tepat gitu indoornya seperti itu. Itu Pak Ade. Ada hitung-hitungannya yang yang extra ideal seperti itu. Kalau lantai berpengaruh nggak Pak Kamin? Berpengaruh Pak. Lantainya dari pokoknya di lantai 2, lantai 3 gitu. Ya, berpengaruhnya nanti Pak kalau misalkan gini, lantai 2. Di lantai bawahnya dikondisikan ya ruangannya. Lantainya atap nggak di atas, atapnya beton, genteng gitu ya, gentengnya dari genteng keramik atau gentengnya seng, itu beda lagi hitungnya Pak. Oh iya, gitu. iya. Termasuk menghadap ruangannya Pak, hadap udara, hadap timur, hadap utara, itu beda cara ngitungnya gitu. Terkait dengan beban panasnya gitu. Nah, UPI kan udah mau punya depo tuh Pak Kamin, mungkin Pak Kamin bisa melihat depo UPI itu Pak. Siap, nanti saya kirim mahasiswa Pak untuk bikin TA-nya tuh. Saya lihat hadir juga Pak Kepala Arsip UPI nih, mungkin bisa memberikan masukan ke Bapak Kepala Arsip UPI, Pak Kamin. Siap Pak. Depo yang sedang dibangun oleh UPI itu. Iya. Iya. Itu kan di gedung perpustakaan Pak Kamin tuh. Lantai berapa Pak? Lantai 5 Pak? Ya. Lantai 5. Aduh, saya nggak tahu persis nih. Mungkin Pak Budi, mungkin di sini hadir juga Pak Budi sebagai Kepala Arsip UPI bisa berdiskusi dengan Pak Kamin mungkin. Bangga Pak, nanti kita diskusikan. Lantai 4 Pak. Punten Pak Kamin lantai 4. Tuh. Nanti kita bisa rekomendasikan jenis AC-nya, pemasangan outdoor indoornya Bu. Nanti kita akan bisa sampaikan perhitungannya Pak. Iya, mangga. Di lantai 4 kata Bu Ella tuh barusan. Iya. Punten lebih gabung Pak Kamin. Jadi punten Pak Sandi, saya meneruskan aja yang di ini Pak Ade. Jadi kita memang lagi punya depo Pak di lantai 4. Ini kebetulan kan ada pakarnya ya. Jadi punten Pak Kamin mohon diperiksa ke sana barangkali ada waktu. Aya waktosna untuk dilihat karena memang belum dipasang AC. Kebetulan memang belum dipasang AC, terus alat ukur kelembaban cahaya dan sebagainya juga belum. Jadi nanti saya ingin sama-sama nanti sama ke Pak Kamin buat konsultasi itu. Soalnya kan itu di lantai 4 Pak Kamin. Itu barangkali. Nuhun Pak Sandi punten ngawaga. Baik. Ada lagi? Dari Supriyanto. Baik, sebentar Pak, kami akan bacakan dulu yang ada yang sudah menyampaikan lewat kolom chat. Pak Kamin, mohon izin. Ini ada pertanyaan dari ini Ibu Anon. Saya ingin bertanya tentang pendingin udara AC yang sekarang terkait dengan adanya virus corona yang lebih suka dengan udara yang dingin, padahal untuk ruangan penyimpanan arsip harus dingin. Bagaimana mengakomodirnya gitu? Mungkin Pak Kamin silakan bisa menanggapi. Bapak Ibu, untuk di ruangan yang sangat spesial, yang sangat khusus, itu kita menggunakan yang namanya filter HEPA, Bapak Ibu. Filter HEPA itu banyak jenisnya. Ada yang sampai sepersekian mikron gitu ya. Nah, artinya mungkin AC itu bisa mengurangi virus corona yang berterbangan di udara. Karena dia akan dihisap, kemudian masuk ke indoor, di situ melewati filter dulu. Nah, kita contoh di ruangan operasi. Ruangan operasi itu AC-nya sangat khusus spesial, pakai AC presisi. Nah, udara yang mau keluar ke dalam ruang operasi itu melewati saringan HEPA dulu Bapak Ibu.
Nah, mungkin virus, debu gitu ya, mungkin apalagi itu yang sangat kecil itu bisa tersaring di filter itu, sehingga udara yang keluar ke dalam ruangan itu menjadi sangat bersih gitu loh. Nah, tentu saja nih yang paling mahal adalah filternya, harganya sampai puluhan juta untuk filternya saja gitu. Karena memang itu termasuk yang merokok Bapak Ibu. Kadang orang di ruangan tempat rokok itu, wah nggak usah di AC-in katanya. Bisa aja sebetulnya pakai AC. Nanti ruangan ya apa kan ruangan yang paling suka kan dihisap ya, dihisap masuk ke dalam indoor. Nah disitulah ada filter gitu loh. Jadi baunya asap rokok, debunya itu akan tersaring di filter itu, di filter itu gitu. Sehingga udara yang keluar benar-benar bersih, bebas dari bau, mungkin apa debunya tersaring, bahkan mungkin virus yang sampai 1 mikron pun mungkin bisa tersaring, tergantung dari jenis filternya Bu Anon itu. Kalau filternya, kalau misalkan virus corona itu misalkan 1 mikron, berarti filternya harus kurang dari 1 mikron bisa supaya si virusnya nyangkut di filternya gitu, seperti itu. Karena karena di dalam satu ruangan itu oleh AC itu disirkulasikan udara itu, gitulah. Yang dingin keluar, kalau dia masuk disaring, keluar bersih lagi, seperti itu. Barangkali seperti itu gambaran umumnya di dalam tata udara itu. Ada lagi Pak Sandi dari yang berikutnya? Baik, terima kasih. Yang berikutnya, belum ada lagi. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya langsung. Tadi siapa Pak Saeb? Ya, saya. Silakan Pak Saeb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Ini tadinya sih ketika saya baca judulnya tuh tata udara gitu di dalam benak saya itu ada udara-udara yang ada di langit begitu. Gitu. Ini asip apa hubungannya ya dengan udara yang ada di situ? Ternyata AC gitu ya, pengkondisi udara gitu. Pak Dokter, ini terkait dengan AC ini mungkin saya lebih fokus untuk kepingin pengetahuan tentang untuk kenyamanan gitu ya, kenyamanan orang terutama di dalam ruangan ini. Nah, dalam benak saya dan mungkin semua teman-teman ini bahwa kalau dalam ruangan AC itu tidak boleh ada udara yang dari luar kan itu ya. Jadi harus tertutup kan itu, udaranya tertutup. Terutama mungkin di mobil atau di ruangan. Nah, kalau nggak salah saya pernah baca di sebuah majalah gitu ya Pak Dokter di Jepang itu justru itu sebaiknya bahwa ada udara yang masuk ke dalam ruangan ini, tetapi mungkin porsinya tidak banyak, sehingga udara disitulah kemudian dibersihkan oleh udara yang keluar dari AC-nya itu, dari apa namanya outdoor-nya itu atau apa gitu ya untuk yang keluarnya ini. Nah ini pengetahuannya yang tepat itu seperti apa gitu Pak Dokter? Apakah memang benar-benar bahwa dalam ruangan ini tidak boleh ada udara yang masuk sehingga harus rapat begitu jadi sirkulasi dari AC itu, atau memang harus ada udara yang dari luar supaya lebih bersih lagi? Begitu Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Saeb. Namanya juga tata udara Pak, artinya diatur, dikelola, ya, didesain sedemikian rupa sehingga udara yang kita butuhkan adalah nyaman, bersih dan sehat. Nah, dalam tata udara Bapak itu itu wajib ada yang namanya ventilasi Pak. Kalau dalam satu ruangan itu tertutup itu salah Pak sebetulnya. Karena dalam AC itu kita harus ada namanya sirkulasi. Cuman sirkulasinya diatur oleh mesin udara itu, tata udara itu. Sirkulasinya. Di dalam ruangan operasi itu Pak harus fresh air Pak. Jadi udara dari luar langsung masuk ke AC, langsung dibuang lagi. Itu udaranya harus segar, tetapi bukan gemblong begitu Pak, tetapi diatur, ventilasinya diatur. Ada sirkulasi Pak, udara masuk dari luar itu sekian persen. Misalkan begini, di ruang rapat itu ada 10 orang Pak. Nah, udara segar dari luar itu harus dikirim untuk sejumlah 6 orang itu.
tetapi diatur melalui AC gitu Pak. Oh. Tidak ngegemblong, pintunya dibuka, jendelanya dibuka seperti itu, tetapi sirkulasi udaranya diatur oleh AC sehingga kecukupan oksigen untuk 6 orang itu tercukupi melalui AC itu, sehingga udara keluarnya berputar Pak, dari dalam ruangan ada yang dibuang, ada yang dibuang, ada yang disirkulasikan kembali melalui filter tadi itu. Kalau tidak ada sirkulasi, nanti orang kekurangan oksigen Pak dalam satu ruangan Pak, gitu kalau tertutup rapat itu. Nah, saya katakan itu ada udara yang dari luar, fresh, udara luar, udara segar, dimasukkan ke ruangan melalui AC dengan jumlah yang sesuai kebutuhan orang di dalamnya gitu. Kalau orangnya 3 ya disuplai 3 gitu ya. Orangnya misalkan 10 ventilasinya 10 ditukar gitu Pak. Oke. Udara yang lamanya dibuang keluar, yang segernya dimasukin tetapi disaring dulu sehingga udara masuknya bersih ke ruangan itu, seperti itu Pak gitu. Oh ya. Berarti memang masuknya melalui alat itu ya Pak ya. Dalam Betul Pak. Tidak boleh ada ventilasi gitu ya. Iya, gitu. Bapak kalau lihat di bis Pak, bis AC Ya. itu di belakang tuh ada yang kotak besar kan ya Pak ya. Nah itu dia dibuang ke atas Pak. Jadi udaranya itu dari depan masuk, dibuang keluar, bersirkulasi Pak. Tidak, walaupun kaca mobilnya rapat, itu bukan berarti di dalam bis itu tidak ada udara luar. Sangat ada Pak. Kalau enggak di dalam bis orang bisa kekurangan oksigen karena kacanya sangat rapat kan. Nah, makanya di belakang itu ada yang kalau Bapak cek coba suatu saat nanti itu ada ruangan yang bolong itu keluar lewat sana nanti itu. Nah, terus disirkulasikan. Kalau bis itu isinya 60 orang, berarti udara yang dibutuhkan untuk bernapas 60 orang selama perjalanan ya terus disirkulasikan Pak gitu. Terus diputar gitu. Hanya udara masuk, udara yang keluar kotor, masuk disaring bersih keluar ke dalam mobil itu, seperti itu Pak. Gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Dokter. Masih ada Pak Sandi? Saya Pak. Lanjut. Sandi. Ada yang langsung mau bertanya? Silakan Pak Edi. Ya, Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Aduh, terima kasih nih Pak Kamim atas ilmunya, banyak sangat ilmu baru buat saya, terutama dikaitkan dengan arsip. Jadi memang selama ini yang saya tahu, mungkin kurang baca juga mungkin ya, yang saya tahu di buku di perkapraka Andi itu tentang kualitas udara itu hanya diwakili oleh suhu, kemudian kelembaban, sama pencahayaan. Saya itu apakah intensitas cahaya, berapa lumen dan sebagainya. Tapi saya jarang melihat, jarang membaca ada istilah kebersihan udaranya berapa, kemudian alirannya berapa, kecepatannya, kemudian juga jumlah oksigennya berapa. Nah, itu jarang dimunculkan di dalam peraturan kearsipan. Nah, apakah itu memang tidak diperlukan, artinya sudah diwakili untuk kualitas udara yang baik, apakah sudah cukup diwakili oleh suhu, kelembaban, dan pencahayaan saja, karena faktor biaya dan sebagainya mungkin. Nah, apakah dengan 3 macam, suhu, kelembaban, dan pencahayaan itu sudah cukup mewakili dalam menciptakan kualitas udara yang baik? Atau sebetulnya memang kurang, secara keilmuan kurang sebetulnya itu untuk menghasilkan kualitas yang baik? Perlu juga misalkan tadi aliran udara, perlu juga berapa jumlah oksigennya. Nah, kalau memang itu diperlukan dan itu ada jelas ininya, saya pikir itu jadi masukan juga dari Papti misalkan ke Andri bahwa ini perlu dimasukkan angka-angka ini untuk kearsipan itu, aliran udaranya berapa, jumlah oksigennya berapa per meter persegi mungkin ya. Kemudian juga betul, kalau yang disebut udara bersih itu apa satuannya, mungkin apa alatnya, disebut udara bersih itu kebersihan udara. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan juga sebetulnya kalau memang menurut pakarnya ini Pak Kamim ini bahwa itu sebetulnya diperlukan, tidak hanya suhu, tidak hanya kelembaban, tidak hanya pencahayaan misalkan. Karena 3 macam itu yang paling sering muncul di dalam peraturan-peraturan yang tadi informasi baru dari Pak Kamim itu jarang sekali muncul gitu. Mungkin itu Pak Kamim pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Pak Kamim untuk ditanggapi. Iya Pak. Ya sesungguhnya tadi Pak, temperatur, Mati suaranya ya? Putus-putus kayaknya.
Bentar. Sudah jelas Pak Sandi suara saya? Ya, jelas sekarang. Halo? Sudah jelas Pak Amin. Waduh, tidak stabil ini. Halo? Silakan Pak Amin. Hilang lagi. Hilang lagi. Ya, jaringannya mungkin ada masalah nih. Nah, ada lagi Pak Sandi, ada lagi ya? Ya. Ya, Pak Edi, ya betul. Kenapa tadi yang saya sampaikan? Karena memang dalam tata udara itu Pak, itu paling tidak ya itu tadi. Ada temperatur, kita kelola, kita atur, kita tata. Kemudian ada kelembapan, karena dua ini adalah yang tadi Pak, penyebab timbulnya jamur, timbulnya bintik-bintik, berubahnya warna gitu ya. Nah, andai udaranya diam stuck gitulah, itu juga akan berpengaruh kepada tumbuhnya tadi Pak, jamur tadi itu Pak. Coba kalau udaranya diam gitu, orang yang datang ke situ pun akan berbahaya Pak, karena oksigennya akan berkurang dalam ruangan itu gitu, seperti itu. Sehingga perlu mengalir udara gitu, perlu mengalir. Maka kecepatannya kita atur supaya nyaman gitu. Nah, karena memang karena setiap orang itu kan butuh sirkulasi udara pergantian, karena kan udaranya akan habis kan dihisap oleh kita, dinapas, keluar jadi CO2. Kalau tidak diganti udara segar, yang bekerja di ruang arsip itu juga akan jadi bermasalah Pak, seperti itu. Dia bisa kekurangan oksigen, seperti itu. Walaupun tidak terasa gitu ya, dalam jangka panjang mungkin akan berbahaya, seperti itu. Oleh karena itu kalau saya sih paling tidak tadi ada 4 Pak yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan arsip itu. Temperatur, kelembaban, ya kan, aliran udara, dan ventilasi gitu. Ventilasi gitu, seperti itu. Itu Pak. Baik, Pak Amin. Gimana Pak Edi, ada karena sebetulnya ini nyambung dengan perkaan Pak ya, karena kan ada jarak ya. Ya. Ada jarak antar tumpukan ya Pak Edi ya. Iya Pak. Ya. Nah itu kan juga kan kalau artinya bahwa di situ harus ada udara yang mengalir di dalam jarak antar karton itu, antar rak, antar karton gitu kan, seperti itu. Supaya itu menjadi tidak memperlambat tumbuhnya jamur, seperti itu Pak. Kalau ini Pak, kalau misalkan untuk aliran udara itu apakah perlu alat khusus untuk mengukurnya atau cukup dari feeling saja, perasaan gitu, ini gitu, gimana Pak? Sebetulnya Bapak tinggal setting AC-nya yang auto aja Pak, fan-nya ada auto. Oh, iya. Auto, dia otomatis artinya dia akan mengatur sendiri pasti AC-nya Pak, yang nggak usah setting sama kita, auto saja gitu. Iya Pak. Kalau mau Bapak tambah aja anemometer, ada kan anemometer ya yang anemometer untuk angin. Ya, itu biar kita tahu kecepatannya di sini kayak gitu kan ya gitu. Iya. Itu sangat penting Pak gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Sandi? Baik, sebentar saya cek dulu. Ini ada lagi dari Pak Sulaiman, kalau boleh tahu berdasarkan pengalaman para narasumber sebagai gambaran umum, apakah tempat penyimpanan arsip depo arsip yang relatif sudah memenuhi standar tersebut kira-kira di mana? Mungkin ini tempatnya atau tempat penyimpanan arsip depo arsip yang relatif sudah memenuhi standar tersebut kira-kira di mana? Jadi mungkin tempat dengan kelembabannya mungkin ya. Oh, kalau itu saya bisa jawab Pak, kalau masalah standar itu. Standar arsip itu. Kalau standar arsip saya bisa jawab. Di Perka Andri mungkin ada ya.
Nah, barangkali pekat Pak Edi ada gambaran Pak Edi atau Ini skandal kita kan masuk Andri, jadi memang di Andri. Di Andri ya, di Perka Andri ya. Dengan bermacam-macam jenis medianya itu sudah disesuaikan dengan aturan kalau di Andri, untuk kertas berapa, untuk film berapa, untuk video pita dan berapa magnetik berapa, itu sudah mereka sudah punya ruang sendiri. Saya pikir semua juga mengacu kalau memang mau kunjungan atau studi banding ke Andri kalau di Indonesia gitu. Kecuali kalau di luar negeri banyak juga yang lain pasti lebih bagus gitu. Sedikit Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Sedikit, ada yang tertinggal itu maksud di mana itu barangkali perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ada yang mengarah ke sana gitu. Terima kasih Pak. Iya, baik. Barangkali Pak Edi atau Pak Amin ada yang bisa. Barangkali Pak UGM sudah. UGM. Iya, karena saya udah 2 kali berkunjung ke UGM. Gue bagus Pak UGM itu penataan rak rak arsipnya seperti itu. Dan ruangan juga besar ya, ruangan sangat besar. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, barangkali ada lagi, silahkan yang akan bertanya. Atau gini Pak Sandi Ya. Silahkan Pak Dek. Barangkali di sini kan banyak Bapak, mungkin ada Pak Supri ya dari UGM, mungkin bisa Oh iya Pak Supri. Apa, atau ada Ibu Anon juga ya dari UGM. Iya Bu Anon, ada Bu Anon. Nah, mungkin Pak Edi juga mungkin dari IPB kan sudah punya depo yang sudah menggunakan peralatan itu. Nah mungkin bisa sharing Mbak, mungkin teman-teman sekarang yang sedang membangun depo bisa, ya paling tidak bisa punya apa ya,